Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan
laporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami
mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi
ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit.
Sabtu menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Kamera? Kamera sudah? Nah. Tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan.
Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga terjadi. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua,
Kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Tapi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Gimana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah ke situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban
sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti ya? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2
bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah gitu. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
siap membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu rupanya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti ya? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Dia dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga terjadi. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa belum? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak Tapi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan.
Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit. Benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial 3 membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan,
Kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Dia dia meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban
sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2
bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebetulnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan.
Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa belum? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Yang kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan
laporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa gimana? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia Ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah gitu. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit.
sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan, Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga, Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Ciko. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2
bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu rupanya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu domisili korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
siap membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur.
Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu
posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan?
2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agus juga. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri.
yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada
tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit.
1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Korban.
bawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa belum? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Dia dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan.
Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah gitu. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Jalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan.
Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial tiga membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit. Benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Itu kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Dia dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OG. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan
laporkan, kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa belum? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Saya mau tahu inisial korban pelaku. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban
sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2
bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti ya? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti ya? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Dia dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur.
Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial 3 membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit. Benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Jadi dia meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan,
Kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia Ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa belum? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial 3 membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit. Benar korban
sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2
bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Pak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak Dia dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Saya mau tahu inisial korban pelaku. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur.
Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah ke situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah ke situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga terjadi. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan
laporkan, kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Gimana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban
sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan, Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga, Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2
bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari telepon korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu rupanya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan.
Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah ke situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari telepon korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah ke situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan
laporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan, Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga, Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi
kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan, Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga, Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana
gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial pembawa
satu menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah. Tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana Pak? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga terjadi. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan.
Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan
laporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Saya mau tahu inisial korban pelaku. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih administratif juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban
sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan, Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga, Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2
bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah gitu. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari telepon korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan yang di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti ya? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian.
Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial 3 membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada beberapa tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih administratif juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Ciko. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan
laporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa gimana? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial 3 membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit. Benar korban sudah di rumah sakit. Jadi
kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD.
Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga terjadi. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. yang inisial 3 pokok
sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa belum? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur.
Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa gimana? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga terjadi. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua,
kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa kan? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban
sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2
bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti ya? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Oke? Sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah. Tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu pokoknya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Kamera? Kamera sudah? Nah. Tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga terjadi. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Belum, masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
siap membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan yang di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan telusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa belum? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak Dia dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan.
Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OG. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua,
Kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus
Di mana itu Pak pelaku melakukan di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban
sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2
bertemu dengan korban di ruang OG. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari,
Korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur.
Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial siapa bawa ke rumah sakit? Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel.
Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan ke situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak Itu dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku?
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Gimana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si
istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara.
Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan, Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga, Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, Jadi dia meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa pisau? Saya belum tahu inisial korban pelaku. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban tindakan penganiayaan lah ke situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu
Sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, cuma di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? Di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya tuh pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban, membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, sejumlah saksi polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus.
Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, terutama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga berarti ya? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan meninggal. Pak dia Meninggalnya itu September ya? rumah sakit mana Pak? Di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisial tiga membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Saksi 1 menemui korban. Oke. Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya,
pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada tindakan penganiayaan lah di situ. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, karena di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami aman laporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa enggak? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak, dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak, dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Setelah ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Yang inisialnya membawa ke rumah sakit. Oke, sudah? Kamera sudah? Nah, tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Korban, oke.
Saksi 2 bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Jadi karena ada tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan Pak? 2 hari atau 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga Pak? Ya. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Pak, Itu dia, ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya tuh pakai apa, pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat berinisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban pun meninggal dunia. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap AZ. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara.
Kamera sudah? Nah. Kamera sudah? Nah. Tersangka dan korban tiba di rumah sakit. Di rumah sakit. Saksi satu menemui korban. Oke. Saksi dua bertemu dengan korban di ruang OGD. Gimana Pak untuk kejadiannya Pak yang itu Pak? Ya, pertama-tama kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit karena ada bahwa si korban ini dirawat di rumah sakit. Tindakan penganiayaan lah. Ya, kami terima laporan, kami cek TKP, kami melakukan penelusuran ke rumah sakit, benar korban sudah di rumah sakit. Jadi kami temukan bahwa alat kelamin korban ini terputus. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Pelakunya siapa? Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kami mengetahui bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yang mana istrinya itu sebenarnya dia cemburu marah-marah melihat isi chat dari handphone korban. Kejadiannya sekitar bulan Agustus. Di mana itu Pak pelaku melakukan Di rumah sendiri, sama di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara. Terus laporan yang dia di rumah sakit itu masuk ke polsek itu kapan? 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Itu masih Agustus juga. Itu dia menyerahkan diri atau gimana Pak? Jadi kami amankan, karena itu kan pertama dari pihak keluarga melaporkan, terus kami melakukan penyelidikan, kami periksa saksi-saksi semua, kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian kami menetapkan tersangka bahwa si istri yang melakukan perbuatan tersebut. Itu dia ketika Pak. dilaporin ke polsek itu posisi korban itu udah meninggal apa masih? Masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi korban sekitar 23 hari dalam perawatan rumah sakit, dokter menyatakan Pak dia Meninggalnya itu September ya? Rumah sakit mana? di rumah sakit Cipto. Pak dia motongnya itu pakai apa? Pisau dapur atau beli sendiri atau Alat gimana? barang bukti yang kami temukan itu dia menggunakan pisau cutter. Kamu tahu inisial korban pelaku? Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream inisial AZ 30 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga 10 tahun nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial H hingga terputus pada 20 Juli lalu. Naas korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari atau 12 Agustus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan AZ didorong oleh rasa cemburu setelah melihat isi percakapan suaminya dengan seorang perempuan di ponsel. Kadit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Gandrajaya Sibarani mengatakan, berdasarkan hasil rekonstruksi yang digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, peristiwa tragis ini terjadi di kediaman korban dan pelaku di Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak tersangka memeragakan setidaknya 18 adegan yang kebanyakan dilakukan di dalam kamar. Pertengkaran tersebut bermula saat AZ membuka ponsel sang suami dan mendapati chat dari seorang perempuan yang diduga menunjukkan perselingkuhan. Dipenuhi rasa cemburu, AZ kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter saat suaminya tertidur. Setelah menyadari alat kelamin korban terputus, AZ membantu suaminya pergi ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Pihak kepolisian baru menerima laporan dari keluarga korban ketika sekitar 3 hari setelah kejadian. Setelah menerima laporan, polisi mengecek TKP dan melakukan penelusuran ke rumah sakit. Saat ditemui, polisi menyebut korban tengah menjalani perawatan medis di RSCM akibat luka parah yang dialaminya. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari, korban